Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Dr. Odi. Pada sesi kali ini kita akan kembali kepada sesi kesehatan. Merujuk dari konten sebelumnya dan dari pesan dari Sobat-Sobat Dr. Odi, beberapa atau mayoritas meminta untuk menyampaikan perihal kesehatan tentang gangguan buang air besar atau konstipasi, khususnya untuk penyakit hisprung pada anak. Nah, jadi pada sesi kali ini kita akan mencoba mengupas sedikit perihal penyakit hisprung pada anak. Dan tentu saja saya ingatkan sebelum kita mengupasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya. Baik Sobat Dr. Odi, kita mulai dengan santai saja, pelan-pelan kupas perihal penyakit hisprung pada anak, ya. Mungkin ini ada istilah-istilah yang sulit atau asing dipahami oleh sebagian sobat dari Dr. Odi, tapi mungkin bagi orang-orang kesehatan, dokter maupun mahasiswa kedokteran merupakan sesuatu yang biasa. Dan saya mencoba untuk dapat dipahami oleh semua yang melihat dan mendengarnya agar konten ini bermanfaat bagi masyarakat umum. Jadi kita mulai dengan hisprung ya. Bahwa hisprung itu apa? Ini saya dibantu dengan laptop agar santai, tidak salah dalam menyampaikan informasi yang benar gitu ya. Pertama, bahwa hisprung itu apa sih? Hisprung itu merupakan gangguan atau penyakit bawaan lahir ya. Dimana normalnya usus itu, terutama usus besar, itu mengandung saraf-saraf. Di mana saraf itu atau kita sebut dengan ganglion itu berfungsi untuk dapat menggerakkan gerakan usus yang kita kenal dengan peristaltik. Nah, bergerak dia seperti gelombang ya, dan bila tidak ada sarafnya pada segmen tertentu, maka segmen yang tidak punya saraf itu menjerat, mencengkram, mengkerut. Nah, sehingga akibatnya apa? Yang normalnya bergerak, bergelombang ke arah bawah, namun yang tidak punya saraf dia mencengkram dan menjerat. Maka alirannya tidak baik pada aliran usus tersebut ya. Dan kemudian akibatnya kan tentu ada gangguan yang kita sebut dengan gangguan aliran atau obstruksi yang sifatnya fungsional gitu. Nah, kenapa dibahas? Kebetulan di tempat kami bekerja ya, Dr. Odi bekerja, dan sekitarnya nih kasus nih relatif banyak. Meskipun insidensinya di Eropa maupun di Indonesia itu 1:5.000 kelahiran hidup sampai 1:3.500 kelahiran hidup. Namun di tempat Dr. Odi bekerja kok relatif banyak. Sebulan rata-rata 5-10 pasien. Ya, meskipun dalam perkembangannya alhamdulillah pasien datang lebih awal, maka penanganan pun jadi lebih baik dan prognosisnya pun untuk anak jadi lebih bagus. Demikian. Kemudian selanjutnya saraf itu letaknya di mana kan gitu ya. Pertanyaan orang tua kepada Dr. Odi biasanya, "Dok, di mana sih letaknya saraf itu?" Biasanya saraf itu dari kepala, otak misalnya gitu ya. Ini sarafnya di mana gitu. Nah, untuk penyakit hisprung tuh, jadi seluruh tubuh kita ini kan ada saraf-sarafnya ya, yang berfungsi untuk menggerakkan dan maupun mensensasi merasakan. Nah, untuk saraf yang di usus ini sifatnya bergerak. Nah, jadi usus besar terutama ya, hisprung ini kebanyakan di usus besar. Ya, itu ususnya itu ada 3 lapis. Ada lapisan luar, kemudian selaput luar ya maksudnya, kemudian otot bagian tengahnya itu pun ada lapis-lapis, dan kemudian lapisan selaput bagian dalam atau mukosa. Yang luar namanya serosa, yang tengah namanya muscularis, yang paling dalam adalah mukosa. Di mana saraf ini harusnya terdapat? Yakni di lapisan otot dan di submukosanya. Sehingga bila tidak ada,
mengakibatkan tidak berirama gerakan ususnya. Yang harusnya dia bergerak gradual, bergelombang, cantik ya, dari atas ke bawah atau dari kranial ke kaudal. Namun bila ada segmen yang tidak punya syaraf, maka ususnya dia tidak bisa bergerak, spasme, kontraksi, kaku, kecil ya, sehingga tidak bisa dilalui atau sukar dilalui oleh isi dari usus. Gitu. Dari usus. Maka mengakibatkan terjadinya gangguan obstruksi atau gangguan aliran isi dari pencernaan atau usus. Demikian. Nah, itu letaknya jangan lupa sahabat dokter di semua, mahasiswa kedokteran atau masyarakat yang lain, bahwa letaknya di lapisan otot ya. Kemudian akibatnya apa? Sudah disampaikan tadi. Jadi akibatnya apa Pak Dokter? Akibatnya gerakannya tidak bagus. Yang harusnya masuk 5 keluar 5 idealnya, ini masuk 5 keluarnya cuma setengah atau 1, bahkan mungkin tidak keluar sama sekali atau kecil sekali. Akibatnya apa? Ususnya tertimbun atau menimbun udara, kotoran atau feses, sehingga perut anak itu jadi buncit atau distensi seperti orang hamil. Seperti mungkin ada gambarnya, nanti kita lihat ya, masih kecil kok perutnya buncit. Kenapa? Padahal makanya mau di awal-awalnya. Yaitu karena aliran yang atas usus itu normal, kemudian terganggu pada daerah usus yang tidak mempunyai syaraf, sehingga terjadi gangguan aliran atau kita sebut dengan obstruksi fungsional. Baik. Selanjutnya, apa sih akibatnya kalau terjadi sumbatan yang disebut tadi obstruksi fungsional tadi Pak Dokter? Jadi boleh nggak tidak ditangani, dibiarkan saja anak saya? Biasanya begitu ya orang tua. Jadi saya sampaikan, kita jelaskan bahwa kalau terjadi obstruksi fungsional atau gangguan di aliran, maka terkumpullah di situ kotoran-kotoran yang mengandung bakteri ya. Artinya produk-produk yang harusnya dikeluarkan tidak. Maka terkumpullah di situ bakteri-bakteri yang mengakibatkan dia lari kemana-mana. Khawatirnya nanti dia merusak dinding ususnya sampai kemudian menyebar masuk aliran darah, maka pasien itu, anak itu atau penderita itu akan mengalami sakit yang lebih parah sampai masuk ke infeksi darah. Maka gangguan sumbatan ini harus ditangani lebih cepat dan lebih baik gitu ya. Nah, selanjutnya gejalanya selain kembung tadi apa? Biasanya gini. Kalau pada bayi dia buang air besar pertama yang kita sebut dengan meconium atau yang hijau-hijau hitam itu terlambat dia biasanya. Rata-rata bayi lahir itu langsung keluar. Ngejen dia nangis keluar. Ini lambat sampai kadang-kadang 1 hari atau lebih ya. Itu akhirnya perutnya kembung atau apa namanya itu kayak orang hamil distensi. Dan kadang bila sudah penuh sekali alirannya membalik, muntah dia. Karena gangguannya di bawah, maka bercampur muntahnya itu dengan isi empeduan, maka warnanya hijau. Tapi kalau lambat-lambat laun dibiarkan ya, karena merasa orang tuanya masih bisa buang air besar kok meskipun perutnya buncit, lama-lama dia akan mengganggu secara umum, secara general. Nafsu makannya tidak baik ya, karena tidak baik maka yang diserap oleh tubuh pun tidak akan bagus, sehingga tumbuh kembangnya akan terganggu. Maka kita hindari itu. Lebih cepat datang ke rumah sakit, pelayanan rumah sakit, maka akan lebih baik nanti harapannya, prognosisnya, sehingga anak tersebut nanti akan tumbuh seperti layaknya anak-anak yang normal lainnya gitu ya. Nah, kemudian selain tampilannya buncit, muntah dan sebagainya Dok, untuk memastikan nih Dok, katanya biasanya pasien-pasien begitu. Namanya orang tua cemas, saya ingin memastikan betul lah Dok, anak saya ini betul nggak sih penyakitnya itu yang disebut tadi dokter itu Hirschsprung katanya. Nah, sebagai orang yang tua yang sayang dan kritis, pertanyaan tersebut sangat baik ya, bahwa meskipun kita dokter dapat mengidentifikasi penyakit Hirschsprung itu begini gejalanya, kembung muntah dan sebagainya, namun ada pendukung pemeriksaan lain yang dapat memperkuat sampai sebagai gold standarnya. Apa itu? Pertama, ronsen biasa, ronsen perutnya gembung nggak,
Nanti kita lihat ususnya menggembung atau ada yang lainnya. Kemudian ada ronsen khusus yang kita sebut dengan colon in loop. Diberi cairan ususnya dari bawah, nanti di ronsen akan terlihat daerah yang normal besar karena nampung kotoran yang banyak ya. Kemudian menuju daerah yang sempit. Nah, di daerah besar dan daerah sempit ini ada daerah namanya transisi zone. Daerah transisi di mana yang ada sarafnya ke yang tidak ada saraf. Dan di antara ini, ya, transisi zone ini mengandung saraf tapi tidak adekuat atau tidak banyak atau tidak sesuai dengan daerah yang normalnya, gitu ya. Jadi penunjang mulai dari ronsen. Nanti kita lihat di layar ya, ada ronsen. Kemudian sampai diambil jaringan ususnya. Diperiksa mikroskopnya ada nggak sel-sel ganglion atau sarafnya. Nah, inilah gold standarnya. Gold standar itu artinya yang pastinya bahwa memang gangguan aliran usus terganggu ini karena penyakit Hirschsprung tadi ya. Oh, nampak nih emang gak ada sarafnya, betul berarti gitu. Nah, berarti orang tuanya terus nanti nanya, apakah harus dioperasi dok? Nah gitu ya, apakah harus dioperasi? Nah ingat, Hirschsprung adalah penyakit yang kelainannya anatomi. Meskipun lebih dalam lagi dari anatomi adalah ke arah histologinya, tidak ada sel-sel saraf dalam lapisan usus besarnya itu ya. Namun karena ini sifatnya anatomi, maka memang tindakannya adalah operasi. Dalam 1 dekade terakhir perkembangan operasinya sangat melejit, teman-temannya sangat bagus, progresif. Dari yang tadinya operasi itu membuka luka seluas-luasnya, sekarang lukanya pun relatif kecil. Bisa dengan laparoskopi kalau dokternya dan rumah sakitnya mempunyai alat dan kemampuan. Dapat juga yang dulunya operasi itu bertahap-tahap, sekarang operasinya yang seminimal mungkin. Minimal mungkin beberapa operasi dilakukan, misalnya dari Dr. Odi praktek ini dalam 10 tahun terakhir sudah banyak operasi antara yang sekaligus operasi dibandingkan dengan yang operasinya bertahap-tahap, lebih banyak yang sudah sekali. Langsung dari anus kita operasi, tidak perlu membuka perut, dan hasilnya alhamdulillah lebih baik dan tumbuh kembangnya pun lebih bagus. Dan sudah ada penelitiannya, bahkan sudah pernah diterbitkan dalam jurnal. Jurnal diterbitkan dan hasilnya relatif baik dibandingkan dengan operasi-operasi yang lainnya pun sama saja ya. Maka prinsipnya sebagai dokter, sebagai orang kesehatan dan sebagai orang tua, care kepada gejala yang terjadi pada anaknya, kemudian diperiksakan ke pelayanan kesehatan, rumah sakit atau praktik, dan dokternya akan segera mengakses, mendiagnosis bahwa kondisi keluhan ini adalah penyakit Hirschsprung, curiganya, maka segera untuk dirujuk, dilakukan pemeriksaan yang maksimal sehingga penegakan diagnosisnya jadi tepat, dan penanganannya pun kalau diagnosisnya cepat, kita dapat menangannya dengan cepat, tepat, dan hasilnya alhamdulillah menjadi lebih baik. Ya, demikian. Kenapa begitu? Karena komplikasi bila tidak ditangani akan panjang ya, seperti yang disampaikan di awal, bisa terjadi gangguan tumbuh kembang, bisa menjadi penyakit usus, infeksi usus seumur hidup ya, buang air besarnya bau, dan sampai kepada tahap, mohon maaf, sampai kepada infeksi berat dan berujung kepada kematian. Maka mari kita bersama-sama menyehatkan diri, keluarga, dan masyarakat. Dengan cara apa? Minimal memberikan informasi yang benar sehingga pasien atau ada masyarakat yang mengeluhkan seperti yang disampaikan tadi dapat segera ditangani, dan kita semua berperan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia tercinta ini. Terima kasih, saya rasa cukup untuk penjelasan penyakit Hirschsprung ini ya. Mungkin cepat atau terlalu singkat tidak apa-apa, karena sengaja juga untuk memancing, siapa tahu nanti ada pertanyaan yang lain, dan untuk agar lebih sering dibuka kembali isi dari konten sesi kesehatan. Untuk sesi kali ini, penyakit Hirschsprung pada anak. Baik Sobat Dr. Odi, sesi kesehatan penyakit Hirschsprung pada anak telah disampaikan, dan tentu saja untuk sesi berikutnya kita ke
materi kebugaran. Apa kira-kira? Saya akan mencoba mengajak kawan-kawan, sobat-sobat Dr. Odi untuk melihat bagaimana kita melatih dada atas. Saya kombinasi dengan deltoid depan. Sebentar saja, lebih selektif menargetkan otot agar kita mencoba untuk lebih bugar. Demikian ya, kita tunggu konten selanjutnya mengenai kebugaran upper chest dikombinasi dengan deltoid depan atau anterior. Sebelum ditutup, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng. Sampai jumpa.